Baik, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya pengen semangatnya terlebih dahulu. Salam budaya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Teman-teman, terima kasih di kesempatan siang hari ini saya Aga Prastomo yang tentunya akan memandu rangkaian untuk workshop apresiasi perupa kota Yogyakarta di kesempatan kali ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih, selamat pagi dan juga selamat datang. Ini kepada Ibu Tri Sotia Atmi Esos, beliau selaku Kepala Bidang Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni Kundo Kebudayaan Kota Yogyakarta. Terima kasih juga sudah hadir di sini narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Ada Bu Astuti, selamat pagi Bu Astuti. Selamat pagi juga Pak Bambang Ira. Terima kasih Pak Ardi, Pak Alfi juga sudah tahu. Ini adalah ketiga narasumber kita nanti yang tentunya akan membahas terkait workshop apresiasi perupa kota Yogyakarta. Telah hadir bersama-sama dengan kita. Ini rekan-rekan dari Rintisan Kelurahan Budaya, betul J, sudah tahu semuanya, dimana nanti kitanya ingin memberikan apresiasi yang akan dilaksanakan besok. Oleh karenanya workshop ini diharapkan juga mendapatkan atensi untuk persiapan kita seluruhnya. Baik, sebelum rangkaian acara pada kesempatan hari ini kita akan mulai bersama. Seperti biasa, kita ingin menambah rasa kecintaan kita, rasa nasionalisme kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita. Hadirin disilahkan berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tentunya acara pada kesempatan hari ini ataupun apresiasi dari perupa kota Jakarta dan juga workshop pada kesempatan hari ini tentunya dilaksanakan menggunakan dari dana keistimewaan yang diinisiasi oleh Dinas Kebudayaan Kundo Kebudayaan Kota Yogyakarta, dan ini digunakan untuk mengapresiasi para perupa yang ada di Kota Yogyakarta, rekan-rekan dari RKB atau Rintisan Kelurahan Budaya yang nantinya juga mungkin mendapatkan apresiasi terkait media dan juga terkait dari publikasi acara untuk apresiasi perupa kota Yogyakarta. Nah, seperti kita informasikan bahwasanya untuk acara pada kesempatan pagi hari ini akan diisi oleh ketiga narasumber kita, dan nantinya ketiga narasumber akan memberikan sedikit paparan, dan tentunya ini juga sebagai bentuk untuk tanya jawab langsung terkait dari workshop dan juga apresiasi perupa kota Yogyakarta yang akan dilaksanakan nantinya. Baik, tanpa memberikan waktu yang lama, sudah hadir tiga narasumber, Bu Astuti, Mbak Eras, dan juga Mbak Novian. Kami mohon kesediaan Bu Astuti terlebih dahulu mungkin. Oh, Mbak Eras dulu. Dapat berkenan memberikan paparan terlebih dahulu terkait dengan apresiasi perupa kota Yogyakarta yang akan dilaksanakan nantinya. Yang nanti mohon izin untuk dapat diberikan
memberikan sambutan terlebih dahulu kepada perwakilan dari Dinas Kebudayaan Kondo Kebudayaan Kota Yogyakarta yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni Kondo Kebudayaan Kota Yogyakarta kepada Ibu Tri Sotia Agni Eksos. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan salam budaya, lestari budaya. Nggih, matur nuwun. Yang kami hormati ketiga narasumber, Pak Bambang Heras, penginjang Bapak, Bu Astuti, penginjang, dan Pak Ardi, penginjang Pak Ardi. Dan yang kami hormati pula Bapak Ibu Ketua Rintisan Kelurahan Budaya Sekota Yogyakarta dan juga Bapak Ibu perwakilan perupa yang ada di 31 Rintisan Kelurahan Budaya. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan sehat untuk bisa hadir di tempat ini dalam acara workshop apresiasi perupa di Kota Yogyakarta. Jadi maksud dan tujuan dari kegiatan ini yang pertama adalah yang untuk sasarannya adalah kita akan menggali potensi perupa-perupa yang ada di 31 Rintisan Kelurahan Budaya. Jadi yang selama ini kita tampilkan hanya seni budaya, kuliner. Nah, pada tahun 2023 ini kita akan coba menggali potensi-potensi pelukis ataupun perupa-perupa yang ada di Rintisan Kelurahan Budaya. Nanti pada kesempatan ini akan diberikan menopo secara teknis ataupun informasi terkait dengan pelaksanaan nanti yang rencananya akan dilaksanakan di tanggal 16 sampai 18 Desember bertempat di Taman Pintar juga. Jadi tanpa berlama-lama, monggo nanti dari ketiga narasumber untuk memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan ini. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Baik, matur nuwun, terima kasih Bu Tri Sotia Agni Eksos selaku Kepala Bidang Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni Kondo Kebudayaan Kota Yogyakarta. Seperti yang disampaikan beliau tadi bahwasanya untuk tahun ini nanti akan memberikan beberapa informasi terkait dengan pelaksanaan apresiasi yang akan dilaksanakan di tanggal 16 hingga 18 Desember 2023 ini yang juga berlokasi ada di Taman Pintar. Baik, sesuai disampaikan tadi kita akan memberikan kesempatan untuk paparan. Paparan pertama akan langsung disampaikan oleh Bapak Bambang Heras. Nanti Bu Astuti juga melanjutkan dan dilanjutkan dengan narasumber kita yang ketiga. Untuk tanya jawab, tentunya nanti kita akan buka. Kita mohon izin aja, apakah kita langsung melakukan tanya jawab di masing-masing narasumber atau setelah ketiganya berikan paparan baru kita akan buka sesi tanya jawab. Nanti kita bisa mengalir dan juga bisa lebih santai untuk lebih bertanya jawab dan memberikan informasi terkait dari kesempatan pagi hari ini. Baik, dengan hormat kita akan mulai terlebih dahulu. Pak Bambang, izin ya. Waktu dan tempat kami silakan dan Bapak Bambang Heras untuk paparan dari workshop apresiasi perupa Kota Jakarta yang pertama. Boleh tepuk tangan terlebih dahulu untuk semua kita pada kesempatan pagi hari ini. Dengan hormat disilakan. Terima kasih karena sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Bambang Heras, pelukis. Di samping saya ini ada Mbak Astuti juga pelukis, beliau juga pelukis, ini cat air, dan ini pelukis perempuan yang hari ini saya berdiri ya, yang lagi naik daun Mas. Selamat pagi. Karena ini bekerja sama dengan dinas, saya juga ingin memberikan salam budaya. Sah ya Mas kalau sudah begini. Terima kasih. Jujur ini menurut saya peristiwa budaya yang luar biasa karena menggali potensi bukan persoalan yang mudah. Saya tahu potensi di kampung itu luar biasa kaya raya karena saya pernah membuat event dengan Pak Butet, Pak Samuel kalau sudah ada yang kenal. Binal Jogja tahun 2009 itu cikal bakal saya melihat potensi kampung karena saya keliling dari kampung ke kampung memberikan workshop mural bersama Pak Samuel. Saya membantu
potensi di kampung itu ternyata tidak hanya wilayah mural, tapi bagaimana kekayaan kampung itu yang membuat saya takjub. Maka saya suka sekali belusukan di kampung, bertemu dengan beliaunya juga. Lama saya nggak ketemu, dan di sana saya melihat potensi di seni rupa. Nah, potensi seni rupa itu ternyata macam-macam bentuknya. Yang ini yang ingin saya lihat, isian pameran nanti seperti apa. Contohnya kalau ngomong seni rupa tidak hanya seni lukis sebenarnya. Di situ ada potensi yang lain, bahwa seni rupa bentuknya ribuan. Nah, potensi di kampung itu unik-unik menurut saya. Apa saja gitu kan. Bahkan membuat sumping dan lain-lain itu seni rupa. Pakaian untuk pentas ketoprak, pentas ini, pentas wayang orang itu seni rupa. Semua pakai sentuhan seni rupa. Membuat apa, geber film pentas ketoprak, tonil. Nah, tonil itu juga seni rupa. Dan saya melihat sentuhannya sangat natural, tanpa intervensi apapun, dan hasilnya unik sekali. Dan disitulah tahun 2009 semua potensi itu saya tampilkan. Maka saya mengenal namanya Pak Cip di mana itu, Kerkop depan itu, Pura Wisata. Nah, di situ saya mengenal juga Pak siapa itu, dekat Optik Akur itu, utaranya itu sudah almarhum itu, pembuat wayang kancil. Akhirnya saya tahu betapa kayanya Mbah Lejar ya. Di sana saya mendampingi Mbah Lejar sampai beliau nggak ada. Sekarang putranya yang meneruskan. Dan saya lama sekali, berapa tahun udah nggak bersentuhan dengan beliaunya. Nah, potensi-potensi seperti itu semua menggunakan sentuhan seni rupa. Maka saya berharap nanti teman-teman mengirimkan contoh foto, karena nanti juga ada salah satu lagi namanya Mbak Karen nanti yang jadi kuratornya. Ini anak muda, cewek, potensinya luar biasa juga, punya kapasitas juga, karena sudah beberapa kali mengkuratori peristiwa besar Jogja termasuk FKY dan lain-lain. Dan anak ini menurut saya adalah masa depan untuk Jogja dan bangsa ini. Nah, nanti bisa berkonsultasi. Jadi nanti prosesnya adalah silahkan bapak-bapak setiap hari berkonsultasi, boleh ada Mbak Astuti, ada Mas Alfi. Nanti Mas Alfi akan workshop memberikan contoh seni rupa tapi cat air. Kalau bapak-bapak ingin tertarik silahkan. Kalau ingin berkonsultasi bagaimana membuat cat air, bahkan hanya sekedar untuk mengetahui cara membuat warna yang cemerlang itu seperti apa, kemudian diaplikasi di karya di rumah-rumahnya, silahkan. Boleh lukisan, boleh macam-macam, topeng atau apa, semua sentuhan seni rupa. Kalau saya berharap nanti isian karyanya itu beragam, karena potensi kampung yang kaya raya nanti kita tunjukkan ke masyarakat. Siapa tahu pemerintah melihat, oh ini bisa dikembangkan dan lain-lain, skala nasional. Bahkan mungkin bapak-bapak ini sudah pengalaman keluar semua. Bahkan saya juga ingin belajar bagaimana sih bisa sampai keluar kalau memang punya pengalaman bekerja sama dengan negara-negara yang berbeda, karena bisa diaplikasikan di itu. Bahkan nanti juga kalau ada, syukur-syukur potensinya keluar semua, tiba-tiba ingin ada yang membuat mural katakan, silahkan langsung pada saat pembukaan bisa langsung melukis di tempat. Kita sediakan nanti kalau memang memungkinkan kan gitu. Karena itu bagian dari proses, justru itulah edukasi dari masyarakat. Aplikasinya kan edukasi untuk masyarakat. Bagaimana ilmu itu di-share, maka diadakanlah peristiwa budaya ini, pameran. Bapak-bapak kalau ingin waktu pameran pembukaan ingin praktek silahkan. Workshop selama pameran, workshop silahkan. Gitu loh. Kita
jangan pelit menurunkan ilmu kita, karena itu mendidik masyarakat, generasi berikutnya tertarik dengan budaya ini. Kenapa bisa begitu? Negara ini bisa besar karena paham budayanya, kan gitu. Waktu saya keliling sampai ke gunung mana itu di atas itu, sekarang dipakai beberapa bandara ke sini ini, kampung apa itu ada seorang seniman pembuat wayang batok, bayangkan gitu, di kampung sana. Saya lihat ini tanpa intervensi apapun, dia terus membuat wayang dari batok, bayangkan, tokoh-tokohnya dari batok. Saya takjub sekali karena ini unik dan tidak ada di luar ini. Nah, sampai saya, Bapak punya ide dari mana? Pertanyaan sederhana. Ternyata kampungnya berserakan batok, nggak dipakai sama bapak-bapak, dibikin. Dan ternyata karyanya ini juga pernah dipamerkan keluar, bayangkan. Dan tidak terdengar oleh masyarakat. Orang yang paham baru mengetahui ini potensi besar. Saya di rumahnya itu ternyata tidak hanya membuat wayang batok saja, tapi juga bonggol kayu jati karena dikelilingi hutan jati. Jadi kreativitas tanpa batas. Nah, itu di kampung-kampung. Saya berharap di kampung kota juga muncul yang unik-unik, dan ini potensi ini tidak ada duanya di luar kampung kota. Karena apa? Saya yakin mesti di dalamnya kaya raya dengan potensi seni rupanya. Mungkin gitu aja. Nanti kalau saya terlalu banyak bablas kemana-mana, nanti sistemnya boleh ngobrol, boleh kalau proses sampai pameran. Karena apa? Supaya tampilannya nanti, karya-karyanya ini menjadi sesuatu yang berbeda, bisa mewujudkan dunia seni rupa, bahkan dunia kebudayaan kita. Karena semakin unik, semakin aneh, semakin itu semakin berbeda dengan tampilan yang di luar. Kira-kira begitu. Nanti bisa dilanjut dengan Mbak Studi. Terima kasih. Salam budaya lagi. Lestari budayaku. Baik, motor Pak Bang Heras, mungkin sudah diestafetkan juga Bu Astuti untuk mic-nya, mungkin bisa langsung disampaikan juga. Paparannya daripada nanti duduk lagi begitu. Ya. Sebenarnya di sebelah sana juga sudah mulai ada yang mau dilukis ini, kayaknya nanti juga akan ada sedikit hasil yang juga bisa disampaikan. Baik, Bu Astuti, dengan hormat waktu disilahkan, monggo. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Ibu Sotia yang terhormat, Bapak Wawan, Bapak Ibu semua yang hadir pada siang hari ini yang sangat cerah, Pak Bambang Heras dan Pak Afi, dan semuanya. Berbahagia sekali kita pada siang hari ini dapat menghadiri acara sosialisasi juga workshop berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pameran seni rupa yang melibatkan potensi-potensi dari seluruh lintisan kelurahan budaya di Kota Yogyakarta. Berbahagia sekali karena ini adalah sesuatu yang sangat istimewa, di mana kita tinggal di daerah yang istimewa, dan saya yakin di sini bahwa keistimewaan itu tentu akan membawa pula masyarakat-masyarakat yang istimewa pula, terutama di bidang seni budaya. Kenapa seni budaya itu sangat penting? Ya karena dengan seni kita bisa menyuarakan apa saja dengan bahasa yang indah, tidak peduli dimanapun berada. Mungkin saya bisa sedikit menyampaikan bahwa kenapa rintisan kelurahan budaya itu menjadi sesuatu hal yang penting di masa sekarang dengan program-program yang berkaitan dengan Dinas Kebudayaan.
Mungkin saya bisa menyampaikan sedikit sejarah latar belakang saya. Mohon izin saya menyampaikan, perkenalkan saya Astuti Kusumo. Saya dulu berkesenian juga berawal dari, kalau sekarang istilahnya ada rintisan kelurahan budaya. Kalau dulu di waktu masa saya kecil itu saya belajar melukisnya itu di Sanggar RK Tinalan. Dados rumiyin ya Bapak Ibu, kita masih di bawah kalau sekarang RW ya. Sekarang RW, dulu namanya RK. Jadi kita jadi dulu kita ada dalam satu wadah kumpulan. Nah, disitulah kita bisa belajar di tempat di bidang seni, dan ya mungkin hasilnya berproses deh. Nah, ini sangat luar biasa, dan itu tentu tidak serta-merta, tidak tiba-tiba. Jadi saya sangat appreciate dengan program-program dari Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta untuk menggali potensi-potensi yang ada di wilayah rintisan Kelurahan Budaya. Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Bambang Heras bahwa seni sedemikian luas dan seni sedemikian istimewanya dengan berbagai macam bentuk, tidak hanya mutlak melulu seni murni, tetapi juga di sini seni terapan. Nah, seni terapan yang Bapak Ibu selama ini Bapak Ibu lakukan, itulah yang mau kita eksplor. Nah, nanti harapannya ke depannya itu tidak hanya kita di satu sisi mempromosikan, tetapi kemudian juga akan imbasnya bagaimana seni di wilayah-wilayah rintisan kebudayaan itu menjadi suatu yang bernilai ekonomi. Harapannya lagi tentu akan mensejahterakan masyarakat di lingkungan kampung rintisan kelurahan budaya. Mudah-mudahan dengan antusiasme dari Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti program-program dari Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta ini, juga dengan ruang-ruang yang diberikan seluas-luasnya oleh Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya potensi-potensinya. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu hal yang positif. Kita bisa saling sharing, bisa saling belajar, kemudian ke depannya ini menjadi satu hal yang, satu program-program yang berkelanjutan dengan semakin lebih baik lagi. Sekian saya rasa sampaian dari saya, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua. Matur sembah nuwun. Boleh saya tambah dikit ya Mas? Mbak Astuti, saya mau mempromo beliaunya. Mbak Astuti juga hasil RKB, artinya beliau bukan backgroundnya akademisi ya, bukan isi, bukan SMSR. Jadi beliau adalah seniman independen, tumbuh dari kampung, kota gede. Tapi beliau mampu mendobrak kemapanan seni rupa di Jogja yang didominasi oleh akademisi. Akademisi ada banyak di sini. Jadi bagi saya sekolah kesenian seperti SMSR, kemudian ISI, Sarjana Wiyata dan lain-lain. Membayangkan beliau backgroundnya dari UPN, bayangkan. Jadi bagaimana bisa mendobrak sampai pada posisi seperti ini? Sebenarnya seni rupa lebih kepada kontinuitas individu. Ada dua cara menurut saya, satu berkelompok, kedua independen individu. Nah, dua cara ini jika individu sulit, berkelompok justru kekuatan yang paling mujarab menurut saya untuk bisa masuk ke ranah yang tidak tersentuh bagi teman-teman yang bukan akademisi, maksud saya kampung-kampung itu mampu. Karena sekarang
memungkinkan itu semua karena ada dibantu oleh kemajuan teknologi yang begitu cepat. Situasi diuntungkan oleh banyak hal, beliaunya sampai muncul di permukaan dan mendobrak kemapanan yang sudah ada positioning di sini. Nah sekarang kalau mau klik Google gitu, cari Astuti Kusumo, itu bagaimana aktivitasnya, justru disitulah kita bisa memahami kenapa beliaunya sampai di situ. Karena aktivitas yang kontinu itu membuat kita atau siapapun ketika tinggal klik, nah disitulah kemudian karya kita diapresiasi. Kira-kira seperti itu. Jadi hari ini kemajuan teknologi menguntungkan kita untuk cepat sampai direspon masyarakat, diapresiasi di masyarakat. Karena saya yakin bapak-bapak lebih paham itu dari saya, karena saya bekerja di studio, saya membutuhkan orang lain untuk mempromo karya saya. Ketika karya sudah oke, tinggal kita butuh partner. Kita tidak bisa sekarang sendirian. Kalau di studio saya yakin sendirian iya, tapi ketika karya jadi nonsen sendirian, saya yakin apapun bentuknya, apapun profesinya, kira-kira seperti itu. Kita, wah saya nggak ada yang bantu. Iya, di studio boleh dibantu, boleh atau tidak boleh, tapi ketika sudah menjadi karya, Anda tidak bisa bilang oh saya nggak ada yang bantu. Nggak mungkin, karena sekarang semua butuh partner, butuh komunitas, butuh orang yang membantu kita. Nggak mungkin nggak. Kenapa? Karena profesi ini atau karya ini yang membuat semua jutaan orang seluruh dunia semua pengen muncul. Nggak mungkin kita sendirian lagi. Kalau dulu ada seniman idealis, wah aku nggak ada bantu orang ya, saya sendirian bisa sampai sini. Nggak mungkin. Kenapa? Sendirian hanya di studio. Ketika bekerja tidak bisa diintervensi, mungkin. Tapi sekarang semua saling bergandengan, bekerja sama, partner, kira-kira begitu Mbak Astuti. Dan ini menurut saya adalah contoh baik bagaimana ketika berkarya di dalam studio, banyak karyanya, gede-gede 2x3, 4x3, bahkan sampai kecil-kecil segini, di studio tidak bisa diintervensi. Ketika keluar membuka diri untuk berpartner, tidak bisa tidak. Wong Pak Pia Patok ya butuh tukang becak untuk mempromo karyanya, bawa tamu, kira-kira begitu. Kalau enggak ya enggak melaku. Ya saling menguntungkan kira-kira, karena semua butuh hidup. Yang terpenting adalah berkarya, kemudian mari bergandengan dengan pihak dinas untuk sebuah kesempatan yang hebat. Kita maksimalkan promo ini, bagian dari promo menurut saya, karena saya juga butuh sering bekerja dengan pihak dinas. Saya promo, nyatanya juga jalan gitu, di antara ribuan seniman di Jogja. Catatan terakhir itu sekitar 6.000 seniman seni rupa yang hidup di Jogja. Bayangkan 6.000, tapi semua bisa hidup. Kenapa? Ya membuka diri untuk bekerja sama. Bayangkan ini yang tercatat saja, yang tidak tercatat ribuan lagi. Membayangkan seniman di keraton itu banyak yang tidak tercatat di wilayah market atau posisi, tapi mereka hidup dari kesenian, mengabdi, karyanya begitu banyak selama hidupnya, tapi nggak muncul di permukaan. Bukan berarti jelek, tapi ada cara masing-masing untuk survive, gitu kan. Nah, yang tidak tercatat begitu banyak, mungkin sampai 12.000. Bayangke, ada kota. Kalau bapak-bapak melihat Arjok itu, yang event besarnya, paralel eventnya itu sampai 200 venue. Setiap satu venue bisa 80 sampai 90 bahkan 100 seniman. Bayangkan ini yang pameran. Nah, Arjok itu kalau tidak ada paralel event gini, Jogja tidak istimewa.
Maka seluruh dunia ketika Arjok datang ke Jogja. Seluruh dunia, baik itu pecinta seni kolektor, baik itu media, baik itu kurator, kritikus, semua datang ke Jogja. Anda dibarengi Arjok itu, seluruh hotel full. Kenapa? Karena tidak bisa sendirian. Semakin besar peristiwa itu, semua orang akan datang ke Yogyakarta. Contoh paling mudah adalah, ini hanya komparasi mungkin tidak pas, tapi mungkin bisa dijadikan pembelajaran. Puasa itu, takjilan itu, kalau jualan sendirian enggak mau berhenti yang beli. Tapi kalau berkelompok jadi tempat satu, mesti berhenti beli karena ada banyak pilihan. Komparisinya seperti itu. Pun sama, seni rupa itu dewean susah, berkelompok. Bagaimana membentuk sebuah komunitas besar, orang tertarik untuk datang. Maka saya berharap bapak-bapak, mari kita bekerja sama, semua bisa berjalan. Kira-kira begitu. Nah, pihak dinas memfasilitasi, mari maksimalkan dengan menampilkan karya the best-nya. Kira-kira begitu, karya terbaiknya. Saya berharap semua nanti bisa masuk, harapan saya, dan karyanya bagus-bagus. Kira-kira begitu. Baik, sudah ada dua sampaian tadi ya dari Pak Agaris dan juga Bu Astuti terkait dari apresiasi Perubahan Kota Yogyakarta yang akan dilaksanakan. Mungkin Bu Astuti, sebelum saya akan buka pertanyaan, saya juga mungkin butuh diberikan informasi juga terkait untuk acara apresiasi Perubahan Kota Yogyakarta besok, regulasinya akan seperti apa, dan mungkin loading in-nya atau bagaimana konsepnya yang akan dibuat, sehingga mungkin sebelum kita lempar pertanyaan, karena kalau belum dijawab ini akan ada pertanyaan yang mungkin belum terarahkan begitu ya. Kalau ini sudah dijawab, mungkin ada pertanyaan selanjutnya yang mengikuti akan lebih nyaman seperti itu. Monggo Ibu Astuti mungkin dijelaskan terkait dengan konsep dan juga regulasi untuk acara apresiasi Perubahan Kota Yogyakarta di tahun 2023. Monggo silakan. Baik, terima kasih Mas Aga. Berkaitan dengan pelaksanaan pameran seni rupa RKB 2023 tanggal 16 Desember 2023, konsep dan gagasan tetap mengacu pada potensi yang ada di setiap rintisan kelurahan budaya. Terus nanti karya-karya yang akan kita tampilkan itu nanti benar-benar karya yang berada di masing-masing RKB. Jadi misalnya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang menguasai bidang lukis payung misalnya, itu nanti kita akan tampilkan karya-karya dari bapak-bapak, ibu semuanya. Dan kemudian nanti bagaimana pendisplayannya, bagaimana nanti teknik dan sebagainya, itulah kita berada di sini karena nanti kita bisa melakukan pendampingan juga ya. Jadi nanti kita bisa saling sharing, kemudian kita bisa ngobrol, belajar juga ya, berkaitan dengan karya-karya yang akan kita tampilkan. Untuk masalah teknis, ukuran, kemudian media dan sebagainya, mungkin nanti akan kita susun dan nanti akan kita sampaikan lebih lanjut dan terperinci secara detail nanti melalui dinas Kota Yogyakarta per RKP. Kira-kira begitu Mas Aga. Baik, terima kasih Bu Astuti. Nah, sudah ada sedikit gambaran dan mungkin ada fokus pertanyaan yang mungkin ingin disampaikan juga oleh rekan-rekan. Boleh angkat tangan jika mungkin ada pertanyaan, monggo. Ada dua mungkin terlebih dahulu, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Yoyon dari RKB Semaki. Semaki. Ini tadi paparan dari Pak Bambang dan Bu Astuti ini
luar biasa betul ya. Apalagi tadi disebut juga latar belakangnya sebenarnya bukan dari seni ya, dari UPN ya. Kebetulan saya juga alma mater UPN, Bu. Jadi saya bangga terhadap Ibu nih, luar biasa betul seperti yang dikatakan Pak Bambang, mendobrak tatanan akademisi ya, yang luar biasa betul. Nah ini bicara nanti untuk persiapan dari pameran rupa seni rupa ini, kami dari Semaki Gede sebenarnya tadi yang dikatakan oleh Pak Bambang bahwa Semaki Gede itu menjadi sebuah kampung tematik sebenarnya, yaitu kampung batik, dan kalau menurut saya seni rupa ini kan tadi disampaikan banyak sentuhan gitu kan, tidak hanya pelakunya ya, senimannya, kemudian sebenarnya ada pemangku juga, dalam hal ini ada dinas, kemudian satu lagi itu ada masyarakat, melibatkan masyarakat. Satu contoh kemarin kami di Semaki Gede, karena untuk mendukung atau mensupport dengan kampung batik itu, kami melakukan mural batik bercorak batiknya itu keraton Jogja ya, tidak jauh dari itu. Nah ini saya orang awam ya, bukan sebagai seniman ya, bukan sebagai pelukis, tapi dilibatkan di dalam mural tersebut. Itu antusias betul masyarakat itu. Nah nanti saya tadinya di RKB Semaki Gede ini nanti kan akan menyumbangkan atau memberikan karyanya berupa lukis, tapi sentuhannya juga dekorasi ya, dekoratif. Nah kemudian nanti kalau memang diperkenankan lagi, misalnya tidak hanya satu RKB itu satu produk atau satu karya, nanti mungkin kalau memang kami bisa dilibatkan di dalam proses muralnya, ya insya Allah mungkin kami siap gitu. Jadi sekali lagi Jogja menjadi istimewa tidak hanya sejarahnya yang sekarang lagi diusik ya, tidak hanya sejarahnya. Jadi Jogja istimewa itu karena potensi seni budayanya luar biasa betul, ya kan. RKB kami itu sebenarnya banyak ragamnya sekali potensi seni budayanya. Jadi saya mohon nanti informasinya untuk satu RKB itu apa hanya satu karya saja atau bisa lebih? Ya, ini mohon nanti diinformasikan ke kami. Matur suwun, terima kasih. Matur nuwun, mungkin bisa langsung dijawab terlebih dahulu Bu Astuti, karena satu pertanyaan apakah bisa satu produk atau lebih. Baik, matur nuwun. Mungkin dijawab dulu Ibu, nggak apa-apa. Matur sembah nuwun Pak Yoyo. Waduh, ternyata kita satu alumni. Berarti besok kita reunian Pak. Matur sembah nuwun, luar biasa. Tadi pertanyaan bagaimana berkaitan dengan RKB, apakah bisa menampilkan satu atau beragam. Di perhelatan event nanti kita akan menempatkan panel-panel untuk tiap RKB, di mana nanti para seniman bisa menampilkan karya-karyanya. Buat kami semakin banyak karya, semakin beragam, itu yang kita optimalkan. Jadi matur sembah nuwun, misalnya nanti kita diparingi 2 karya atau 3 karya, itu tentu akan sangat kita akan sangat appreciate untuk itu. Jadi kami menginginkan bahwa di ruang ini kita bisa explore sebanyak mungkin, kita bisa menampilkan potensi-potensi yang ada di RKB, tapi tentu saja nanti tetap kita konsultasikan ya. Misalnya kemudian karena nanti berkaitan juga dengan tempat, jadi nanti kita masih bisa saling sharing, kemudian kita bisa membicarakan karya-karya yang akan ditampilkan. Ngaten, kiranya cukup Pak Yoyo nggih. Dalem? Iya, nggih. Saya kira mungkin waktunya cukup nggih, sekitar mungkin nanti pendisplayan itu kalau tanggal 16 mungkin sekitar tanggal 12 kita sudah bisa display nggih. Saya nanti juga mohon Bapak Ibu semua untuk bisa ikut supporting
mungkin kumpul-kumpul ya, kumpul-kumpul untuk display bersama ngaten nggih. Matur sembah nuwun Mas Aga. Nggih, matur nuwun Bu Stuti. Pertanyaan kedua, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jogja istimewa, tapi Mbak Astuti, Mas Bambang Heras, Mas siapa lagi? Mas Alfi itu juga sangat istimewa sekali. Makanya saya pengen belajar lebih dalam lagi. Tapi sebelumnya saya pengen mengenalkan dulu, saya dari Kelurahan Temangan. Nama saya Iskandar. Saya dulu dikenal sebagai sama teman-teman seniman kampungan gitu loh. Karena yang dilukis adalah wayang di atas kaca. Dan juga bikin karya lagi adalah wayang uwuh. Ya. Nah, saya mau bertanya, besok pameran kita itu temanya apa? Terus jenisnya nanti satu rak itu berapa karya? Kalau lukisan itu ukuran berapa? Bolehkah mungkin satu seniman dari kampung ya itu lukisan kaca dengan lukisan kanvas atau mungkin ditambah lain? Pokoknya mungkin ada aturan mainnya itu gimana nanti. Terus apakah nanti displaynya bersama-sama? Nah itu tolong jelaskan tuh. Matur nuwun ya, Astuti, Mas Bambang sama Mas Alfi. Nggih, matur nuwun, terima kasih. Mungkin bisa dijawab langsung oleh Bu Astuti, monggo. Matur sembah nuwun. Saya itu tadi sempat pangling. Ternyata di sini ada Pak Iskandar yang sangat luar biasa, legend. Beliau legendnya Jogja. Jadi beliau dengan wayang uwuhnya itu. Dulu kita pernah bertemu mungkin sudah beberapa tahun lalu ya Bapak ya. Jadi waktu pamerannya beliau pameran di Bentara Budaya dan ini sangat luar biasa. Beliau sangat inovatif, inspirasinya luar biasa dengan wayang uwuhnya itu sampai ke mancanegara Pak Iskandar. Terus tepuk tangan buat Pak Iskandar, luar biasa. Jadi untuk masalah teknik, tema dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kaidah nanti yang karya-karya yang akan disampaikan nanti akan kita sampaikan lebih lanjut Bapak. Karena kebetulan pada hari ini kurator kita Mbak Karen Hardini belum bisa hadir. Jadi untuk informasi lebih lanjut akan kita sampaikan. Ngaten Bapak Iskandar, matur sembah nuwun rawuhipun. Aduh ini luar biasa beliau bergabung di acara ini. Mas Aga, matur nuwun. Ya, Mas Iskandar, sampai ketemu lagi, lama nggak ketemu. Gini ya, tempat pameran itu terbatas, dia bisa semua menampung, tapi setidaknya kita maksimalkan keluasan itu. Nanti adanya Mbak Karen itulah kita ngobrol terus berapa karya, karena kita juga kadang-kadang gini, saya lebih terkejut potensi kampung, sungguh-sungguh sangat terkejut karena kadang-kadang gagasannya itu melampaui ekspektasi saya. Wayang uwuh itu suatu kreativitas yang luar biasa karena mampu meng-create sebuah barang yang dianggap tidak terpakai menjadi sesuatu yang bernilai. Itu kreativitas yang luar biasa menurut aku, penciptaan itu. Saya mengenal beberapa wayang uwuh juga, ada di Sleman mungkin ya, itu namanya Pak Sardi, terus Pak Bagong, dan banyak lagi. Ini potensi yang menurut saya yang perlu ditularkan, menurut saya tidak hanya untuk dipakai sendiri, bahkan mungkin kalau ada sebuah
penulisan buku, mungkin bisa menulis teman-teman yang ada konsen di bidang itu. Karena saya itu sebenarnya hanya sekedar gagasan aja, tapi belum pernah melihat ada peneliti yang membukukan aktivitas teman-teman di kampung. Kalau dulu ada guru besar sekarang mengajar di UGM, sudah guru besar itu meneliti mural kampung, namanya Pak Bobi, dan membuat buku, dan itu luar biasa penelitiannya menjadi tesisnya. Nah sekarang ini belum ada lagi sebuah penulisan tentang aktivitas kesenian yang ada di kampung-kampung, tapi secara keseluruhan mesti kaya raya, saya jamin. Mas Iskandar salah satunya adalah potensi wayang uwuh yang terbukti sudah kemana-mana, diundang di mana-mana, dan ini jika nanti dipamerkan, saya berharap ada workshop. Amin. Ada workshop, syukur-syukur mengundang anak-anak sekolahan. Ini menurut aku sesuatu yang istimewa kan gitu. Nah kira-kira seperti itu. Kekayaan kampung itu kadang-kadang mengejutkan di luar nalar saya kan gitu kan. Maka pihak dinas memfasilitasi seperti ini, suarakan itu semua, potensi-potensi itu, dan kita tularkan gitu. Membayangkan ini kekuatan Jogja itu bisa mengagetkan masyarakat secara internasional, bahkan kita sendiri kadang-kadang ingin belajar kan gitu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke, masukan dan juga tanggapannya mohon seperti disampaikan oleh Bu Astuti dan juga Pak Bambang tadi, bahwa untuk detail tema dan seperti apanya nanti akan dihubungi langsung ataupun diinformasikan oleh Dinas Kebudayaan melalui RKB. Namun sedikit gambaran tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung bahwasanya memang nantinya akan menjadi, Pak Bambang mohon izin, untuk nantinya akan menjadi sebuah media di mana nantinya untuk masyarakat atau RKB sendiri memiliki potensi-potensi karya sendiri bisa tertampilkan dan termediasikan di sini. Begitu, J. Ada pertanyaan lagi ataupun tanggapan lagi? 1, 2 akan saya silakan, J. 2 dulu, J. Monggo Bapak. J. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Terima kasih, sesuatu hal yang sangat menarik sekali bahwasanya RKB baru kali ini sepertinya mengadakan workshop apresiasi perupah dan bahkan nanti berkelanjutan untuk pameran bersama. Namun ada beberapa hal yang ingin bukan kami tanyakan tapi kami sampaikan, kita sharing. Kira-kira untuk karya nanti yang akan dipamerkan, tentu saja kita juga menyesuaikan dengan space atau tempat. Bahkan karya-karya yang nanti akan dipamerkan tidak terbatas hanya seni murni saja, tapi mungkin nanti ada seni terapan, ada seni-seni aplikasi, ada seni yang sifatnya kontemporer, ada seni instalasi dan sebagainya. Nah ini kami juga kepingin tahu persis volume-volume yang seperti apa yang nanti akan dikurasi, yang akan ditampilkan. Contohnya misalkan sampai dengan saat ini waktu yang sudah mepet, teman-teman seniman-seniman ini juga belum menyampaikan karyanya dengan ukuran berapa, jenisnya apa, lukisan atau seni patung, aplikasi dan sebagainya. Juga media misalnya oil on canvas atau dan sebagainya. Ini kami juga merasa dan kepingin mengajak teman-teman seniman-seniman yang sangat luar biasa ini untuk segera dikumpulkan, untuk nanti titik kumpulnya di mana agar bisa cepat dikurasi, dan hasil kurasi itu nanti juga bisa, kami berharap bisa dibikin katalog, Ibu, dibikin katalog sehingga ini menjadi jendela kita untuk bisa pamerkan atau diketahui oleh orang lain. Dan apresiasi ini sangat luar biasa sekali di pameran perupa ini yang dimotori oleh Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Kundo Kabudayaan. Ini nanti akan mengkolaborasi antara, mohon maaf saya sampaikan, seniman dan tukang gambar.
bisa berkolaborasi sana. Bahkan nanti mudah-mudahan yang tukang ini bisa menaik grade menjadi seniman. Saya berharap sekali seperti itu. Jadi kami mengapresiasi Mas Wawan dan tim Ibu Sotia. Terima kasih sekali untuk seni rupa, khususnya perupa-perupa kelas kampung yang sebetulnya sangat luar biasa seperti yang disampaikan Mas Bambang tadi, diapresiasi oleh Dinas Kebudayaan Kundo Kabupaten Kota Yogyakarta. Yang poinnya adalah yang saya sampaikan, kami juga membawa teman perupa ya Pak ya. Jadi volume contoh karya itu sepertinya harus ada batasan untuk kapan dikumpulkan, sehingga nanti kan untuk menyesuaikan space display yang akan kita pakai. Dan bahkan display nanti teman-teman perupa juga diharapkan bisa ikut bersama-sama mendisplay di sana. Dan mungkin displaynya karena dengan space yang ada, misalkan ruangan seperti ini, nanti di marking sekalian Bu. Harapan kami di marking agar tidak rebutan tempat. Misalnya si perupa A markingnya karena dengan volume ukurannya seperti misalnya 3 meter kali 2 meter, oh space-nya harus di sini. Terus medianya oil on canvas misalnya seperti punya Ibu, oh space-nya harus ada di sini. Jadi nanti tidak rebutan. Aku kudu neng ngarep, aku kudu neng buri. Jadi mohon maaf di marking sekalian. Demikian, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun. Saya akan lempar untuk pertanyaan kedua tadi. Bapak di sebelah, monggo Pak. Ini aja Pak, monggo pakai ini. Oke, matur nuwun. Terima kasih. Perkenankan saya dulu. Salam budaya. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan dulu, nama saya P. Sutowibowo. Sebetulnya luar biasa sekali saya dijawil, ditimbali untuk mengikuti RKB ini. Dan saya tadi kaget kok dan takut karena apa? Saya sudah lansia, nanti yang datang muda-muda semua. Nah ini. Ternyata banyak teman-teman yang lansia ini, tapi masih berkarya ini. Ini untuk, iya, memang lansia itu harus selalu berkarya supaya bisa merabu umur gitu, kata sesepuh kita. Nah ini yang ingin saya tanyakan, sebenarnya sudah banyak yang sudah ditanyakan Bapak tadi sebelumnya, terutama karya itu jumlahnya berapa, kemudian ukurannya berapa, kemudian karya itu dibawa sendiri atau dijemput itu. Iya, itu saja. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Baik, matur nuwun, terima kasih. Kemudian ada lagi berapa karya gitu. Berapa karya? Ya per peserta berapa karya. Terima kasih. Matur nuwun. Pertanyaannya sebenarnya lingkupnya hampir sama semuanya ya, terkait dengan satu seniman berapa karya atau satu RKB berapa karya, terus terkait dengan layouting ataupun positioningnya besok, volume, dan juga bagaimana untuk proses pendistribuan atau datangnya ke sini, begitu ya. Sebenarnya ini pertanyaannya sama hampir mirip semuanya. Mungkin Pak Suti boleh dijawab kembali atau diperjelas atau seperti apa untuk tanggapannya, atau mungkin dari Dinas Kebudayaan. Oke. Subsidi seniman-seniman. Subsidi seniman-seniman. Baik, itu menjadi highlight ya. Baik, Mas Wawan megang mic, mungkin mau menjawab atau seperti apa? Saya nomor sekolah Mbak. Oh, baik. Iya, sedikit aja mungkin. Boleh. Ini sewu, Pak Bambang ini, nyelau sekedap. Terkait dengan pelaksanaan pameran, ini kan memang kenapa kita pilih tanggal 16? Karena memang di tanggal 16 ada ulang tahunnya Taman Pintar, sehingga bisa mungkin sekalian kita ada selebrasi untuk ulang tahun Taman Pintar. Kita pameran di Dom ini di Dom Tengah itu ya, yang ada dinosaurus itu. Jadi nanti kita memang areanya nggak terlalu luas Bu Asuti, Pak Bambang ya, sifatnya nanti melengkung gitu nanti, kan itu kan sesuai dengan bentuk ruangannya. Jadi kalau tadi saya lihat juga memang kita tidak bisa banyak-banyak ya, makanya saya tadi kami sampaikan sementara satu-satu dulu aja Bu, karena memang kalau ini kan dari 31 RKB kemarin yang
mengirim rupanya baru hanya 23 kalau nggak 22 itu ya, karena tidak semua RKP ngirim juga. Makanya ini nanti kita menyesuaikan tempat karena emang di dom itu nggak terlalu besar juga dan nanti melengkung untuk panelnya, sehingga emang kami harus menyesuaikan. Kalau misalnya ini 23 karya kan nanti biasanya bisa misalnya juga nanti kita bisa survei ya untuk luasan tempat di sana, memang kita tidak bisa banyak, tapi yang minimal ya satu dulu aja dulu Pak. Nanti kalau misalnya kita memungkinkan lagi melihat nanti dari kurator juga bisa menambah, kan juga mungkin ada yang patung, kan tidak semua di panel ya, ada yang patung, ada yang apa harus dengan pustek dan lain-lain, itu harus kita sesuaikan dengan kondisi di lokasi. Dan juga wah, ini mesti subsidi teko rapat. Nyusewu ini kemarin ada kesepakatan gini Bapak, karena memang kami Nyusewu karena ini memang sifatnya kemarin itu perencanaan kami itu sebenarnya tidak, masih untuk umum, tidak untuk RKB khusus gitu ya. Jadi kami itu kemarin ada subsidi untuk 20 perupa, masing-masing kan 1 juta potong pajak. Nah ini kan kemarin kesepakatan oponannya dibagi roto gitu loh. Ya kan? Kalau misalnya besok yang ikut dari 23 RKB ya 20 juta potong pajak dibagi roto gitu ya. Jadi memang karena kami kepingin sih lebih banyak karena memang tapi ya dengan konsekuensi agak dibagi rata tadi ya, karena memang kami tidak bisa memberikan sesuai dengan jumlah semua RKB, karena juga tidak semua RKB ngirim gitu kan, karena harus disesuaikan dengan anggaran yang ada. Ya mohon maaf, anggaran yang ada nanti kita Roto dengan yang peserta bisa ikut. Jadi memang ini mohon maaf sekali belum mungkin tahu untuk bisa ya, kita lebih mengetahui potensi seperti ini kan kami jadi tahu ternyata seperti ini. Jadi kan mungkin nanti Bu lewat RKB kan di tempatnya Pak Sugir yang selama ini membina RKB kan mungkin nanti bisa untuk program-program selanjutnya. Dan untuk mungkin Ibu nanti kita buatkan grup WA ya khusus untuk perupanya. Jadi nanti dari Bu Astuti dengan tim bisa langsung berikan informasi juga, misalnya kapan karya dikumpul, harus mengumpulkan foto karena harus kalian tadi kepengen buat katalog ya. Misalnya nanti harus difoto yang bagus nanti dikirim ke WA, jadi kami juga bisa mempersiapkan katalognya kalau misalnya nanti kita harus bikin katalog. Jadi mohon ini juga kita harus cepat nanti. Nama-nama yang kemarin dikirim ke kami udah fix ya, cuma kemarin kami sudah koordinasi dengan ketua RKB-nya, jadi memang ada yang kirim 5, 6 itu kami satu dulu aja Bapak ya, satu dulu yang dikirim per RKB, jadi memang bisa kami lebih karena menyesuaikan dengan kondisi ya. Nanti bisa segera kami buatkan grup WA dari yang kalau ya satu-satu nggak masalah, yang kemarin yang Pringgokusuma itu ngirim 5, terus Karangwaru ada 2, itu monggo satu dulu aja biar nanti kami memudahkan kami untuk komunikasi lewat WA terkait dengan materi, tema, terus ukuran ataupun nanti terkait dengan pengumpulan karya kapan, biar segera kami proses. Untuk foto juga harus penting karena untuk katalog ngatan maturun. Monggo Bang Bu. Terima kasih Mas Wawan. Jadi mungkin sudah sedikit gambaran karena memang ini adalah baru workshop yang pertama ya untuk yang acara workshop apresiasi perupa kota Yogyakarta. Jadi memang di sini seperti disampaikan oleh Mas Wawan dari Dinas Kebudayaan sekaligus ingin untuk metani juga bagaimana potensi-potensi dari RKP dan apa yang akan ditampilkan juga. Bahkan tadi sudah sempat disampaikan di highlight juga bahwa untuk satu RKP itu satu dulu Pak non sewu karena ada keterbatasan lokasi juga, tapi nanti kalau disampaikan juga kalau memang ada sisa macam nanti akan dibantu oleh panitia, oleh karenanya nanti minta untuk dibuatkan grup terlebih dahulu, begitu ya Mas Wawan ya. Dari Bapak Ibu mungkin ada tambahan lagi, monggo jawabannya. Oke, terima kasih Bapak-bapak, ini teknis ya, teknik sekali. Sebenarnya karena ada kuratorialnya, otomatis nanti juga karya yang dikirimkan melalui kuratorial untuk bisa lolos ya, karena ada Mbak Karen di sini dan nanti kita selalu ngobrol. Tentu saja karena gedungnya terbatas, saya berharap satu karya itu nanti yang akan pilih yang terbaik. Kalau ada komunitas, oh anggotanya jumlahnya 10, mau ngirimkan foto-foto boleh, nanti yang dipilih yang terbaik, umpamanya begitu. Supaya apa yang ditampilkan adalah ada sebuah perwakilan-perwakilan di mana kita menampilkan the best-nya, masterpiece-nya yang dianggap menurut teman-teman kalau memang ini baik ya memang
baik kan menurut kuratornya nanti. Nah, kita tidak bisa menampilkan semua karena potensinya terlalu banyak. Tapi soal teknis kedua adalah percayakan kepada kurator bagaimana displaynya. Kalau Anda percaya, pengalaman saya bertahun-tahun mendisplay itu begini. Bisa enggak rata-rata orang beranggapan kalau di tempatnya dapat yang strategis jadi bagus? Ya bagus itu keliru. Bagus untuk dirinya, tapi jangan lupa kita itu berkelompok. Bagaimana sebuah kelompok ketika tampil cita rasa tunggal. Nah ini pemahaman atau mindset yang keliru. Kalau dapat strategis akan bagus, belum tentu. Bisa merusak irama dalam sebuah pameran. Tapi bagaimana berkelompok ketika orang datang terasa the best semua. Mereka datang pulang membawa sesuatu, ingatan publik bercerita di kampung, akhirnya semua berbondong-bondong untuk mengapresiasi. Seperti itu intinya. Nah maka nanti yang kuratorial kita akan terus ngobrol mana sih yang cocok karya ini di display. Kalau di display ini kurang cocok, kita pindah. Nah ini nanti ada sebuah komunikasi intent. Kenapa? Ya memang aturannya begitu. Cita rasa tunggal itu paling sulit. Kadang ada banyak hal bahwa tukang display tidak dianggap, padahal itu adalah ujung tombak. Kalau displaynya keliru, apapun akan buruk, meskipun karya itu maestro sekalipun. Kenapa? Ya ada ilmunya tukang display itu. Ada ruang yang tidak tersentuh di mana di sana ketika meletakkan tidak semata-mata hanya nyantol tidak. Oh, itu ilmu sulit. Ini pengalaman, ilmu yang berdasarkan jam terbang ya istilahnya orang. Pengalaman panjang baru bisa membuat karya biasa menjadi istimewa. Nah, bisa nggak seperti itu? Kenapa? Ya karena semua karya itu bagus semua. Kalau saya bilang karya Bapak bagus, artinya karya itu memang baik. Ada standar-standarnya, ada acuan-acuannya, ada komparasinya, kan begitu. Hari ini dibilang tidak bagus, begitu di-display di beda, karya itu bisa mengalahkan semua orang yang ada di situ. Bisa terjadi. Kenapa? Karena displaynya diletakkan yang tepat. Enceng gondok itu bunga itu dianggap hama. Ketika dibawa di tempat yang tepat, terus didisplay di akuarium bunder, diletakkan satu aja dikasih lampu, itu menjadi karya seni yang luar biasa. Itu orang-orang yang punya pengalaman display. Tidak mudah memang karena jam terbang ya kan gitu. Karena artjok saya lagi jadi acuannya. Artjok itu sebelum karya diletakkan, keruangannya itu sudah dibikin untuk membuat karya itu menjadi istimewa. Sangat detail. Nah, kita belajar banyak tentang itu. Bagaimana sih mendisplay karya? Karena memang tukang display kadang-kadang tidak dianggap, dianggap hanya sekedar tukang nyantel ke karya. Tidak. Jadi ada ilmunya, ada irama di situ juga ada irama, ada estetika yang kita. Karena memang kesenian itu estetika. Jadi yang kita jual itu estetika. Kira-kira seperti itu. Bapak nanti kita terus ngobrol di grup mungkin yang akan dibikin Bapak Wawan nanti. Nah di situ akan kita ngobrol karya mana yang harus ditampilkan. Karena saya berharap semua tampil. Karena tapi ya karena keterbatasan ruang, ada kuratorialnya, ya kita ngobrol adanya. Kira-kira begitu ya Bapak. Teknisnya nanti kita di grup kita ngobrol.
Siap Jih, motor nuwun Bapak Mengeras dan juga Bu Astuti. Sudah sedikit ada gambaran bagaimana konsep yang akan kita usung besok. Memang masih belum clear semuanya, oleh karenanya nanti kita mohon untuk kesediaannya masuk dalam grup yang akan dibuat baik oleh panitia ataupun dari Dinas Kebudayaan agar nanti komunikasinya juga lebih intens. Mungkin kalau tadi Bu Astuti menyampaikan nanti bisa diagendakan kumpul-kumpul, itu juga mungkin bisa lebih nyaman untuk berinformasi juga. Nah, selanjutnya mungkin sebelum kita akhiri, Mas Ardi, Pak Adi, Alfi Ardian. Nah, namanya ada Alfi, ada Ardiannya. Ini mau melanjutkan atau seperti apa? Mungkin boleh sedikit saya berikan kesempatan untuk menyampaikan dari workshop apresiasi Perupa Kota Yogyakarta yang pertama kali ini. Monggo Pak, sampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam sejahtera buat kita semua. Saya juga sebagai perupa itu otodidak. Saya adalah lulusan Akprin Yogyakarta. Jadi nggak punya background seni sama sekali, karena saya ketemu beliau-beliau ini orang-orang baik yang telah mementori saya. Jadi saya bisa bertahan ya sampai sekarang dengan menggambar atau melukis. Dan di sini saya akan meng-share pengalaman saya untuk melukis dengan cat air, yang kata Bung Hiras itu suatu teknik yang sangat susah, dan di Indonesia terutama itu termasuk media yang dianaktirikan ya. Jadi kita selama ini lihat karya itu pasti kanvas, akrilik, oil. Dan untuk cat air di Indonesia itu memang agak kurang diminati. Tapi karena tantangan teknik yang susah itu, saya penasaran. Jadi saya selama ini sangat penasaran dengan cat air itu, maka saya menekuni. Dan ini saya berbagi saja, berbagai ilmu, saya juga masih belajar. Jadi mungkin masih banyak teknik-teknik yang belum saya capai. Ini nanti saya mempraktikkan melukis bunga tulip. Ini sudah saya seket untuk mempersingkat waktu. Ini saya nanti aplikasikan dengan cat air. Langsung aja saya praktekkan. Saya tambahi, tadi saya mempromo Mbak Astuti, saya akan mempromo Mas Alfi. Mas Alfi ini selalu mengatakan pelukis otodidak. Sebenarnya otodidak dan akademisi itu prosesnya sama ya. Kalau otodidak itu mencari bentuk dengan sendirinya, kalau akademisi itu kan ada ilmunya yang ditularkan gitu. Sebenarnya seperti Amal Alfi ini dianggap juga beliau senang pelukis dari kampung, sama saja gitu. Tapi sebenarnya bukan itu. Pertemuan artistik setiap hari, pertemuan artistik itu kita selalu ngobrol tentang seni rupa, kita selalu menggali potensi, sama persis dengan pihak dinas itu menggali potensi. Nah, Mas Alfi ini punya potensi, punya bakat, punya kapasitas yang luar biasa, yang kebetulan beliau adalah pekerja keras bagaimana untuk mengaktualisasi diri dengan bertemu seniman-seniman yang lain. Kemudian suatu saat beliau bertemu saya, kemudian beliau ngomong, "Bung, saya itu pengen pameran tunggal," katanya. "Oh ya bagus," katanya. Terus karya-karya yang sudah dibikin ditunjukkan kepada saya. "Bung, ini layak sudah pameran tunggal kalau Anda, tapi saran saya sebelum masuk ke tunggal, tes case dulu pameran berlima, berempat, atau berdua." Bersama temannya Mas Ikhman gitu. Beliau berdua pameran di Bentara ya Bang? Di Tembi, Rumah Budaya. Nah di sana kemudian saya bilang, coba cek dulu, tes ombak, apakah apresiasi masyarakat terhadap karyamu seperti apa. Di luar ekspektasi saya, apresiasinya luar biasa.
karena memang karya beliau berdua itu termasuk the best-nya di Jogja untuk cat air. Maka setelah itu kemudian saya undang workshop-workshop di tempat-tempat yang berbeda, termasuk saya punya kelas namanya Sapaku, Sahabat Paku Nengratan, muridnya ibu-ibu, bapak-bapak profesional, konsentrasi cat air, beliau untuk workshop di sana. Dan yang menakjubkan, beliau workshop, setelah itu murid saya semakin mencintai cat air medianya. Nah, artinya bahwa mau pameran, mau workshop, mau apapun semua dipelajari. Artinya di sana potensinya tergali. Nah, setelah ini ada progres berikutnya, pameran tunggal. Bung Alfi, bisa nggak agak sedikit biar bisa untuk dilihat bapak-bapak cara melukis. Nah, di tengah situ, Bung. Agak dijungkirkan sedikit biar sedikit kelihatan. Nah, nanti bisa bertanya kalau tertarik cat air. Kalau saya bilang di dalam seni rupa cat air itu punya strata yang berbeda. Cat minyak jumlah jutaan orang, kalau cat air tidak semua orang mau, karena memang sulit media itu, karena berhubungan dengan air itu sulit untuk dikendalikan. Tetapi jika mampu melakukan, mudah sekali untuk tampil atau muncul di permukaan posisinya, karena memang istimewa ya cat air itu, karena biliat. Jarang sekali orang memilih media cat air, memang sulit. Juga tinta Cina itu juga sangat sulit untuk dikendalikan. Nah, dua media itu males seniman untuk memilih, rata-rata cat minyak umum, dan kemudian sekarang ditemukan bahan akrilik yang lebih sehat, karena akrilik belum lama lah, sekitar 20 tahun yang lampau lah ditemukan, kemudian populer di Indonesia. Larang sekali nek Rembrandt golek sing murah akrilik. Oh, payune podo, regane podo, cate larang karo akrilik murah, engko regane podo. Nah, kira-kira begitu. Kalau bapak-bapak tertarik cat air, bisa ngobrol dengan beliaunya, syukur-syukur belajar bareng, hanya sekedar untuk mengetahui media cat air seperti apa, merasakan, kira-kira begitu. Saya juga males menggunakan media cat air, angel. Lewer, tapi saya memakai media tinta Cina, jadi sama sulitnya, tapi saya lebih senang tinta Cina karena tidak ada yang memakai. Tidak ada yang mau menggunakan media itu menjadi sebuah profesi, tapi saya justru menemukan keasikannya di situ, kira-kira begitu. Nah, mungkin Bapak ada yang mau bertanya yang lain, mumpung kita ngobrol di sini sambil menunggu hasil. Ada pertanyaan mungkin yang berbeda supaya pertemuan hari ini menjadi efektif. Dan gimana, Mas? Terkait kurasi, karena salah satu RKP satu kan ya, kenapa kalau kurasi itu nanti tidak masuk, apakah bisa digantikan produk yang lain? Gini aja Bapak, saya kepingin potensi-potensi itu dikirimkan aja, nanti kita milih, karena kadang-kadang masuk ruangan semakin banyak variatif, orang malas pulang. Menampilkan karya yang berbeda, tidak melulu lukisan pamannya, ada macam-macam. Semakin orang ingin belajar, karena apa? Pasti menakjubkan. Tapi kalau memang hanya ingin lukisan dikirim juga nggak apa-apa, nanti kita kurasi, kita ngobrol. Kok kabeh bagus? Ya kita ngobrol lagi. Tapi kan aturannya satu, karena keterbatasan ruang. Tapi ini kan berkelanjutan nanti, gantian. Supaya apa? Supaya semua bisa menampilkan keahlian masing-masing, potensinya, kan kira-kira begitu. Bahkan nanti kita di luar kalau tiba-tiba pengen pameran bersama tanpa dibantu dinas, memungkinkan tidak? Memungkinkan, tapi kita melihat produk atau
karya-karyanya, umpamanya begitu. Tiba-tiba, Pak, kita pameran di Jakarta yuk, kita cari sponsor. Memungkinkan setelah pertemuan ini. Dari situlah kita sebenarnya ingin yang ingin kita, potensi kita yang kita keluarkan kan gitu. Mungkin dari pertemuan ini dinas memfasilitasi, setelah itu kita apa? Ada nggak rencana yang berbeda? Bahkan mungkin nanti setiap 5 RKB berkumpul bikin ini khusus produk yang berbeda. Ada lukisan ya kita ngumpul lukisan, tapi potensinya kita lihat. Kita berandai-andai boleh toh. Oh ternyata di kampung sana ada potensi bikin wayang, bikin topeng, bikin produk kostum wayang. Tiba-tiba kita pengen berkumpul untuk pameran seni rupa, bentuknya berbeda, memungkinkan kalau mau berandai-andai gitu. Saya berharap dinas hari ini memfasilitasi, setelah itu ya kita bikin yang berbeda. Bisa begitu Mas Handar? Memungkinkan? Gitu kan? Gimana? Monggo Pak. Saya dari RKB Patangpuluhan ingin menanyakan bahwa terus saya perkenalkan, saya itu ketua Pok Darwis dan di RKB. Kebetulan latar belakang saya itu tukang las bengkel mobil itu. Dari situ saya belajar sedikit-sedikit tentang seni rupa, dan sedikit banyak saya bantu. Mungkin ada yang tahu Pak Edi Sunarso gitu. Dan saya belajar dari, kebetulan ada teman-teman yang sekuliah di dulu STSRI seperti Mbak Wardi, Wardoyo Brindil dan sebagainya. Nah di sini saya ingin menanyakan bahwa besok itu cuma ada satu karya untuk patung itu, kira-kira disediakan pustek tidak Pak? Kalau tidak kan kami menyediakan sendiri gitu. Dari Patangpuluhan mungkin cuma satu, dan mungkin kalau boleh ada lukisan 1-2. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi gini, karena ini yang membuat dinas itu sebenarnya hanya memfasilitasi saja. Saya berharap semua disediakan sendiri, karena kita tidak tahu keinginan para senimannya. Kalau butuh postek ya sudah, bikinkan postek sekalian aja. Jadi kita tinggal display aja. Supaya apa? Karena waktunya mepet, nggak mungkin kita memfasilitasi semuanya. Iya, supaya tidak jadi konflik gitu kan. Selera kan beda-beda, keinginan beda-beda. Lain dia nih postek kok kayaknya tuh Mas. Wah beda, ciloko nanti kalau nggak pas. Pak Edi, Pak Wardi teman main Pak, dosen saya Pak Edi Sunarso, dosen lukis saya, Pak Wardi dosen, iya konco ngobrol ngopi, tanya aja Pak Bambang Eras nanti kan. Sekarang beliaunya sudah pensiun, ya. Nah sekarang udah mulai berkarya lagi, menyenangkan, melukis dan lain-lain semua dikerjakan lagi, tidak hanya mematung. Jadi artinya bahwa ya sudah, kalau secara teknis nanti bagus semua, ya nanti gantian, tidak bisa hari ini tahun ini kan gitu. Jadi teknisnya memang rumit semua, pengen saya ditampilkan semuanya sebenarnya, tapi karena aturannya begitu ya kita ngikut aja, karena keterbatasan tempat, batasan waktu gitu. Ini waktunya tinggal berapa hari, ini tanggal 6, tinggal 10 hari, memungkinkan tidak, maka setiap hari harus komunikasi. Gimana? Ya, beliaunya nanti yang akan menjelaskan. Silakan, apakah ada? Iya, iya. Saya berharap ada transaksi mungkin di belakangnya, mungkin Bu Astuti bisa menjelaskan.
Saya beliau pertanyaan yang sangat menarik karena mau nggak mau ketika kita berkarya kemudian akan selalu ada apresiasi dalam bentuk apapun. Nah, sekiranya nanti misalnya ada penawaran dan sebagainya, itu nanti akan kita serahkan ke masing-masing dari seniman. Jadi dalam hal ini kami pihak Dinas Kebudayaan Kota mempersilahkan monggo kepada para seniman untuk menindaklanjuti dari para apresian. Ngaten nggih Pak, saya pikir itu sudah cakap nggih. Saya berharap malah ada itu Pak, orang mau pameran payu kondisi seperti ini, saya berharap malah ada transaksi, tetapi nanti langsung aja dengan senimannya ya, nggak ada potongan apapun. Di sini kita hanya menampilkan, ingin menggali potensi, artinya kalau terjadi transaksi, saya berharap terjadi transaksi, karena disitulah titik pentingnya. Iya, poinnya di situ. Jadi nanti kalau ada tertarik, Pak itu seperti apa? Senimannya langsung bertransaksi. Silakan ege-ege sendiri. Kita hanya menampilkan potensi kok. Di belakang itu ngobrol lagi terus ada job besar. Saya berharap begitu. Itu, hanya itu aja. Maka pada saat pameran semua bekerja untuk mempromo masing-masing, membuatkan media sosial kita penuhi dengan peristiwa ini, karena itu ruang alternatif kita untuk mempromo. Pameran tok kalau nggak ada transaksi juga sedih sebenarnya sih. Saya mengalami sering sering banget mengalami. Ternyata efeknya di belakang. Pada saat pameran itu tidak ada transaksi, tetapi ingatan publik para pecinta seni itu kemudian connect, klik, karena ada media sosial dihubungi. Setelah pameran malah katalog itu biasanya wajib, tetapi karena katalog itu bentuknya ada dua, fisik dan non fisik, justru yang paling efektif itu non fisik, karena iya di situ ada katalog elektronik katanya gitu kan, e-katalog kan elektronik, dan di situ malah efektif karena orang sekarang wegah nenteng buku, wes podo nenteng HP, tinggal klik muncul. Nah nenteng buku malah buka kesel, mangkel. Nah tapi kadang-kadang kita butuh dokumentasi buku karena juga penting, karena suatu saat semakin langka gitu. Wong besok sekolah aja orang yang kampus kok, sekolahnya yang kamar kayak kan gitu, berkembang studio karena online semua. Besok kalau ada sekolah bikin fisik dikeguyu karena sekolahnya wes nganggu online, kira-kira begitu. Pun sama, orang besok wegah nyekel buku fisik, semua pakai HP. Kenapa? Iya zamannya. Mungkin orang tua produk dulu main bak solder, mungkin mengikuti perkembangan susah, tapi kita dipaksa harus tahu, karena semua orang besok satu pintu, ngurus apa wae tinggal klik. Saiki numpak sepur wae ora usah nganggo tiket, cuma meneng ngarepe motone langsung teklik. Betapa hebatnya perkembangan. Nah kira-kira begitu. Apakah fisik masih dibutuhkan? Masih. Bentuknya lipat itu apa namanya, leaflet, hanya untuk menunjukkan aktivitas saja, untuk komunikasi pertama. Setelah leaflet diserahkan, mau tidak mau semua membuka HP kok, gitu loh, karena karya semua ada di HP. Saya begitu. Dulu saya ngotot harus fisik, ternyata orang sekarang wegah nyekel fisik, pengen cepet hitungan detik, klik mana karyamu, klik itu aja. Karena sibuknya sekarang itu udah trafficnya seperti di Bandara Soekarno-Hatta, pesawat itu wirawiri gitu, traffic gitu. Maka orang itu akhirnya hanya butuh detik, satu detik, klik mana karyamu ini, oke kirim, udah gitu aja. Harga nggak diomongin, tinggal kirim aja. Sekarang transaksinya sangat cepat, kira-kira begitu.
Nah, kalau butuh fisik biasanya dinas membuatkan fisik, karena selama event-event seni rupa dibikinkan, termasuk FKI. Kalau kemarin macam-macam dibikinkan, karena memang bentuk apresiasi dari pihak dinas begitu, kira-kira begitu ya. Mungkin teknis yang lain di luar itu apa ya, supaya ada apa? Gini ya, kita pameran itu kan kita biasanya kan teman-teman jurnalis kan kita, nah sedangkan akses masuknya kan ada kontribusi. Nah, apakah ada tanda tertentu untuk kita, termasuk kadang-kadang kita pameran YouTuber atau mungkin TikToker juga ada depan. Nah ini apakah mereka ada fasilitas untuk orang bayar? Ya, silahkan mungkin Mbak Astuti atau panjenengan, Bu. J Pak mencoba menjawab. Kalau untuk peserta mungkin J itu nanti akan kita buatkan semacam ID card biar nanti bisa menopo gratis masuk ke sini. Nah kalau untuk yang lainnya kayaknya tetap harus bayar parkir, kan cuma paling nanti cuma 1.000 aja, 1.000-2.000 biasanya kalau. Nah, ya, jadi hanya untuk peserta saja yang akan kita buatkan ID card. Oh nggih, karena tidak di ruang Pitagoras nggih. Nggih. Terkait ini nanti kita komunikasikan nggih Pak, karena harus dengan pengelola Taman Pintar. Ngaten. Oh. Nggih, ini baru masukan ki mawon nggih Pak. Nanti kalau saya menjawab sekarang nanti nggih, nanti akan kita komunikasikan juga dengan meniki teman-teman yang ada di Taman Pintar. Nggih. 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 Nggih, matur nuwun Pak masukannya nggih. Terima kasih, ini teknis ya, karena memang sekarang semua orang itu bekerja menjadi wartawan. Profesi sekarang beragam, tapi intinya bagaimana peristiwa ini dipromo dengan benar. Dan memang agak susah karena banyak banget yang namanya TikToker, YouTuber dan lain-lain, itu jumlahnya sekarang semua bekerja di sana. Nah nanti pihak dinas yang akan memberi pemahaman kepada kita bagaimana tata caranya. Ini masukan yang baik menurut beliaunya, memang iya, ternyata kita ada manajemennya di sini. Tanpa sadar ya, oh iya masuk itu bayar, kira-kira begitu. Tapi nanti kita tunggu ya, kita ngobrol di grup ya, supaya semua jelas kan gitu, kira-kira begitu. Ada Mbak, nambahin Mbak Stuti? Oke, apalagi masukan, ini menarik ini, semakin berkembang, mungkin nanti kita bisa lebih luas. Gimana Bapak?
betul apa kira-kira itu perbudayaan damai yang dimasukkan ke situ tuh memang kayak kok. Jadi masyarakat yang dianggap budayawan itu ya memang kenapa gitu aja, tidak ada yang apa lah, yang lupa yang apa lah. Pokoknya itu ada karawitan, damai helping, akan itu apa gitu untuk biaya membayar pelatihnya atau untuk apa ya biaya pertolongan yang minggunya itu mungkin ada ya. Tapi setelah itu di kampung kami itu aja nonton bayar beberapa kali totalnya itu saya siap mau melayangkan kok belum ketemu waktu gitu. Ya, gitu Pak. Oh, ini bukan wilayah saya. Emang ada yang dari Jakarta, dari Dinas? Mungkin berbeda ya Pak. Mungkin bisa menjelaskan panjenengan Bu. Wah, ini teknis. Nggih, Bapak, matur nuwun masukannya. Sebenarnya kalau kami dari dinas itu memang ada beberapa program dan kegiatan yang diperuntukkan untuk masyarakat. Menika nggih. Contohnya nanti kalau di tempat kami nanti ada pelatihan dalang, pelatihan karawitan, pelatihan sesorah. Mereka memang ditujukan untuk semua masyarakat yang ada di Kota Yogyakarta, ngaten Bapak. Mbok bilih menapa nggih di wilayah Bapak yang menika yang ditugasi yang tidak sampai menyasar ke wilayah. Harusnya memang ada Pak. Jadi nanti setelah ada pelatihan itu biasanya kalau dari dinas kami khususnya di Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta nanti hasil dari pelatihan itu kita tampilkan, ngaten Bapak. Nggih. Itu tahun kapan Pak? Yang terakhir dulu tahun 2019 masuk Covid itu kan. Nggih. Karena sudah di tahun 2020 ke sini nggih Pak, itu memang untuk kami dari Dinas Kebudayaan sudah ada program-program untuk pelatihan di masyarakat. Nggih, Mbak pilih, nggih. Tapi tidak apa-apa, nanti juga jadi masukan juga. Nanti akan kita sampaikan juga ke Menopo dalam pertemuan dinas. Ngaten. Nggih. Semoga tahun depan bisa ke wilayah Ibu Bapak, ngaten Pak. Nggih. Nggih. Misalnya contohnya ini untuk yang rintisan kelurahan budaya. Setiap tahun kita tampilkan menopo? Kita tampilkan potensi dari 31 menopo RKB. Harapan kami nanti dengan pertemuan ini ternyata untuk perupa-perupa sangat bagus, sangat banyak. Nah, insya Allah nanti konsepnya ke depan bisa menampilkan untuk perupa-perupa di gelar potensi rintisan kelurahan budaya. Ngaten Bapak. Jadi ini matur nuwun masukannya, biar nanti kita sampaikan juga ke menopo pimpinan kami. Matur nuwun nggih. Baik, terima kasih. Monggo Pak, mohon dilanjutkan. Terima kasih Pak, sudah terjawab. Nanti kalau kurang detail beliaunya pemegang kebijakan. Saya hanya seniman loh Pak, nun sewu. Ini karya Mas Alfi, sudah selesai bahan media cat air. Kalau bapak-bapak tertarik untuk belajar cat air, silahkan untuk menghubungi beliaunya, karena memang ahlinya ahli. Boleh klik karya Alfi, ngeri karyanya apik tenan. Nah, bapak-bapak tepuk tangan untuk beliaunya, ini luar biasa. Dan kita serahkan, nanti kalau ada kekurangan kita ngobrol di luar acara ini. Monggo Mas. Terima kasih. Tepuk tangan lebih dahulu untuk kita pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Pak Alfi, Pak Bambang, Bu Suti, Bu Sotia, Mas Awan dari Dinas Kebudayaan juga matur nuwun. Mungkin ini adalah workshop yang pertama. Sekali lagi ini baru workshop yang pertama dan mungkin akan direalisasikan di tanggal 16 besok. Kurang lebih memang benar disampaikan Pak Bambang 10 hari lagi. Berarti kan tidak lama, tidak singkatlah waktunya untuk kita bisa mengeksekusi di acara apresiasi berupa Kota Yogyakarta. Tentunya nanti kita mohon kesediaan
kegiatannya untuk bersama-sama kita bergabung dalam grup terkhusus yang sudah diminta oleh panitia juga, agar nanti komunikasi bisa lebih intens, komunikasi juga bisa lebih mendalam begitu nggih. Untuk acara kesempatan hari ini mungkin memang harus kita cukupkan, tapi setelah saya tutup ini, apabila memang masih berkenan ngobrol secara pribadi atau mau membahas secara khusus dengan narasumber kami dengan senang hati akan mempersilahkan Anda. Baik, sebelum kita akhiri mungkin kita boleh berfoto bersama terlebih dahulu Bapak Nggih. Pak Babang, Bu Suti, Pak Afif boleh berdiri, kita menghadap ke sini aja biar lebih kekinian, kita menghadapnya ke belakang sana aja. Biar yang di belakang cukup duduk aja sudah kelihatan. Tim dokumentasi akan kami silakan untuk dapat mengabadikan. Bu Setia, Mas Awan juga untuk bisa berjajar di kanan dan kiri narasumber kita. Monggo maju di sini aja. Menghadapnya adalah ke backdrop kita aja. Komunikasi dokumentasi tim kami silakan untuk mengambil gambar dari arah depan. Monggo Mas. Nah, yang lainnya mungkin kalau mau berdiri semua, kalau duduk semua, karena cukup sebenarnya kalau duduk karena kan kursinya ke atas begitu, jadi sudah aman insya Allah. Berdiri semua, baik, berdiri semua. Kami mohon kesediaannya untuk seluruhnya berdiri. Ini mengakhiri untuk rangkaian pertama workshop apresiasi Perupa Kota Yogyakarta tahun 2023. Semoga untuk acara yang akan dilaksanakan minggu depan atau 10 hari ke depan berjalan dengan lancar seluruhnya. Boleh kita bersama-sama kepalkan tangan aja kali ya. Kepalkan tangan aja ya. Baik, kita bersama-sama kepalkan tangan. 1, 2, 3. Sekali lagi boleh kita kepalkan tangan. 1, 2, 3. Baik, oh ada yang mau berfoto lagi mungkin? Salam budaya nanti habis ini sambil video soalnya. Nah, sudah siap? Baik, kita akan berikan yel-yel untuk kita seluruhnya. Salam budaya, lestari budayaku. Tepuk tangan untuk kita semuanya, luar biasa, terima kasih. Semoga pada hari ini bermanfaat. Sekali lagi apabila sudah saya tutup kesempatan pagi hari ini ingin dilanjutkan dengan senang hati, monggo dilanjutkan. Saya Aga Prastama undur diri, mohon maaf. Terima kasih untuk acara workshop apresiasi Perupa Kota Yogyakarta tahun 2023 kali ini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam budaya, budayaku.